Bagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau belajar itu sangat menjaga suaranya sampai gesekan bajunya itu ketika mengeluarkan suara. Bismillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimakumullah. Setelah kemarin kita bahas terkait dengan bagaimana adab mendengar guru, maka sekarang adalah bagaimana kita ketika berbicara dengan guru kita, ya. Berbicara dengan ustadz kita, berbicara dengan dosen kita. Ingat, seseorang itu ditandai oleh orang lain dengan adabnya, ya. Imma dia beradab dengan gurunya baik dengan majelisnya, wa imma dia beradab dengan gurunya ketika dia komunikasi. Dan itu adalah ilmu yang mahal, ya. Adab itu tidak bisa diwariskan jamaah, sebagaimana ilmu juga tidak bisa diwariskan, ya. Maka oleh karena itu, milikilah adab ketika kita berbicara dengan guru kita. Contoh, lihatlah bagaimana hadis Jibril alaihissalatu wassalam, ya. Dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, maka beliau di saat itu kemudian dekat dengan Nabi, dan beliau SAW, ya, memberikan sebuah ilmu, ya. Dan di saat itu kita lihat, perhatikan bagaimana cara berbicaranya Jibril alaihissalatu wassalam, ya. Beliau bertanya tetapi kemudian mengajarkan kepada orang lain, ya. Maka ketika guru kita sedang berbicara, dan ini penting sekali, jangan kita potong pembicaraan beliau, ya. Mentang-mentang misalnya kita orang yang mungkin lebih tahu, atau mungkin kita orang yang mungkin lebih paham, ya, guru kita misalnya salah, guru kita tidak tahu, jangan pernah kita kemudian memotong, dan jangan pernah kita kemudian mendebat beliau, apalagi di tempat umum, ya. Walaupun kita mungkin tahu, walaupun beliau misalnya salah, walaupun misalnya guru kita dalam kondisi mungkin menyampaikannya kepleset, atau mungkin menyampaikannya mungkin pas kebetulan salah, tetap adab kita ketika bicara sama beliau, walaupun beliau salah, tetap bicara dengan layyin, bicara dengan penuh kelemah lembutan. Berbicara dengan beliau itu seakan-akan kita itu menunjukkan kalau kita butuh beliau, ya. Lihatlah para ulama salaf dulu jamaah sekalian. Bagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau belajar itu sangat menjaga suaranya sampai gesekan bajunya itu ketika mengeluarkan suara beliau tahan, tidak sampai kemudian beliau mengeluarkan, menggerakkan badannya, menggerakkan kemudian pakaiannya, khawatir itu mengganggu beliau bicara, ya. Terus gimana kalau hari ini para pelajar, para thalabul ilmi, kadang-kadang bukan cuma sekedar kemudian bajunya bergerak atau bergeser yang kemudian mengeluarkan suara, tapi kadang-kadang malah ringtone HP-nya bunyi, bicaranya lebih keras, ya, keributan gitu terjadi. Padahal ada gurunya sedang halaqah ilmu, ya. Maka di saat seperti ini seseorang muslim harus perhatikan, ya, jangan sampai kita kemudian tinggikan suara kita di atas suara guru kita. Jangan sampai suara kita itu kemudian melebihi di atas suara guru kita. Dan inilah kemudian wasiat Al-Imam, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, lihat bagaimana Ibnu Qayyim ini, ya, ketika beliau belajar dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sampai Ibnu Qayyim itu menemani Ibnu Taimiyah di penjara, ya. Dan di saat di penjara kita tahu bagaimana kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau pun masih, ya, tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kepada beliau selain diperintahkan dan disuruh, ya. Padahal kita tahu bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala adalah sumber ilmu, ya. Dan ketika berhadapan dengan gurunya, beliau tidak pernah mengeluarkan statement atau kalam-kalam atau ucapan yang dimana kalimat itu, ya, tidak diucapkan oleh gurunya. Dan ketika Ibnu Taimiyah menyampaikan kalimat kepada beliau di penjara, maka beliau pun diam sampai hampir 5 jam. Bayangkan jemaah sekalian, ya. Salah satu di antara adab seorang pelajar, seorang siswa, seorang santri, seorang mahasiswa, ketika guru bicara, maka ingat jangan kita potong, dan kalaupun kita bicara dengan beliau, bicara dengan kalimat khafif, ya. Kalimat yang lirik, kalimat yang ringan, kalimat yang kemudian kita merendah. Jangan kita sampai di atasnya kalimat beliau. Jangan sampai suara kita lebih tinggi dengan suara beliau,
Ya, kalau sampai itu terjadi, maka kita khawatir ilmu tersebut tidak manfaat jamaah. Ingat, mungkin kita pinter, mungkin kita mendapatkan dari ilmu beliau, tetapi keberkahan, ya, keberkahan itu Allah akan berikan setelah itu. Ya, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian keberkahan ilmu dengan senantiasa mentaati, mendengar, dan tidak menentang guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.